Om Swastiastu, selamat siang, Semeton KPPAD Provinsi Bali. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan podcast KPPAD TV on location. Jadi kita hadir hari ini hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 di SMA Negeri 1 Bangli. Jadi hari ini kita akan podcast dan berbincang-bincang santai terkait dengan pelindungan anak dan pelaksanaan PTM 100% di dunia pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Bangli. Di depan saya ada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangli, kemudian juga 2 orang siswa mewakili yang nanti bisa sebagai narasumber kita secara langsung. Jadi terkait dengan bincang-bincang santai perlindungan anak KPPAD TV terkait dengan adanya pelaksanaan PTM 100%. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui di perlindungan anak, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 2002, kemudian direvisi menjadi 35 tahun 2014, bahwa dunia pendidikan perlu tetap melakukan pemenuhan hak anak untuk melindungi hak anak dan tercegah dari kemungkinan terpapar COVID-19. Terlebih seperti kita ketahui Pak Kepala Sekolah dan adik-adik, sekarang diberitakan virus varian baru Omicron yang sangat mudah menyebar. Dan di Indonesia sendiri itu sudah terpapar kurang lebih sekitar 200 sekian yang kena virus Omicron. Dan di luar negeri sekarang, bahkan tadi malam beritanya di Australia dalam sehari itu bisa puluhan ribu di Australia. Ya, jadi ini cukup mengkhawatirkan. Tapi bagaimanapun juga, meskipun itu rata-rata varian yang diimport dari luar negeri, tapi bisa berpeluang untuk transmisi lokal juga. Nah, untuk hal tersebut kami ingin tahu terkait dengan PTM 100% yang sudah mulai dilaksanakan, dan tadi kami sudah berkunjung ke kelas untuk diskusi dengan anak-anak. Kami ingin minta kesan atau juga pendapat dari adik-adik sebelum nanti Pak Kepala Sekolah akan menambahkan tentang pelaksanaan PTM 100% yang sudah berlangsung beberapa hari ini. Bagaimana menurut adik dari sudut pandang sebagai seorang anak, karena siswa itu termasuk anak, dan salah satu yang tidak kalah penting bagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak berpendapat itu adalah salah satu yang komponen penting di dalam perlindungan anak. Jadi kami ingin meminta pendapat anak terkait dengan pelaksanaan PTM 100% yang sudah cukup lama ya, hampir 2 tahun pelajaran daring. Nah, gimana perasaannya, gimana kesannya, gimana pendapatnya, dan seterusnya. Coba silakan. Oke, baik. Ya. Baik, jadi sebelumnya saya berterima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Nah, jadi nama saya adalah Kadek Kesuma Anugraha Warsini, bisa dipanggil Kesuma. Nah, jadi di sini saya dari kelas 11 IPS 1. Nah, jadi kesan saya tentunya sangat senang ya, karena sudah hampir 2 tahun akhirnya kita bisa sekolah kembali, yaitu dengan PTM 100%. Nah, jadi untuk perlindungan kan termasuk juga protokol kesehatannya yang dilaksanakan di sekolah. Nah, jadi di kelas masing-masing itu sudah disediakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa di SMA Negeri 1 Bangli ini sudah dilindungi dengan baik, dan juga protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik, begitu. Adik, silakan. Terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, kenalkan saya Gus Manu dari 11 MIPA 2. Jadi kesan saya terhadap pelaksanaan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Bangli ini sangat bagus dan sangat diperhatikan sekali. Misalnya dari yang sudah dibilang tadi, seperti persediaan sanitizer, dan guru pun selalu mengingatkan kepada siswa bahwasanya untuk selalu memakai masker di dalam kelas, dan bagaimana untuk tetap menjaga jarak walaupun sudah 100%
itu sangat penting karena seperti yang Bapak tadi bilang ada varian baru yaitu Omicron yang sangat cepat sekali menyebar, jadi itu sudah benar-benar diperhatikan sih. Menarik kalau dari Pak Kepala Sekolah. Ya, lanjut Pak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Kadep atas kesempatan dan juga atas kehadirannya di SMA 1 Bali. Sebelumnya perkenalkan saya I. Wayan Suwaryo selaku Kepala SMA 1 Bali. Menyikapi dari kebijakan pemerintah terkait dengan surat edaran 4 Menteri yang kita sudah diizinkan untuk melaksanakan PDMT terbatas ya, dengan menghadirkan 100% siswa datang ke sekolah. Karena ini satu kesempatan yang sangat baik sekali bagi kami di dunia pendidikan, karena anak-anak kami bukan hanya perlu pengetahuan saja, tetapi bagaimana membangun komunikasi, menjalin komunikasi, sosialisasi juga kepada teman-teman siswa-siswa itu ya. Oleh sebab itu kami sangat berharap sekali untuk pelaksanaan ini ya bisa berlanjut. Nah, tentunya dengan persiapan kami di sekolah selama PDMT ini, kami akan menekankan peningkatan protokol kesehatan itu agar ya kita di sekolah bisa sama-sama sehat ya. Kita bisa belajar, kita juga sehat semua untuk meraih cita-cita kita nanti. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Menarik. Langsung kalau adik ya di lingkungan sekolah tentu jumlahnya tadi sebutkan 800 lebih ya. Itu jumlah yang sangat banyak dengan lingkungan yang padat ini. Jadi kalau adik-adik sebagai seorang siswa ingin melindungi dirinya dari risiko kemungkinan terpapar COVID-19. Tapi kalau melihat ada temannya yang melanggar prokes misalnya, nggak dipakai maskernya, kemudian atau mereka bahkan berkerumun ngobrol dengan bebasnya, apa yang mungkin adik lakukan? Baik, jadi izin menjawab ya pertanyaan dari Bapak. Sebenarnya karena kita istirahat sekarang kan juga terbatas ya. Seperti kita lihat kantinnya ditutup. Betul. Nah, jadi otomatis kita istirahat di kelas juga terbatas dengan teman-teman di kelas kita seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada teman yang misalkan tidak menggunakan masker itu masih dalam awasan Bapak dan Ibu guru yang mengajar, begitu. Nah, jadi apabila untuk makan kan tidak apa ya Mas, ya tentunya perlu buka masker seperti itu. Tetapi begitu setelah selesai makan langsung menggunakan masker, dan pasti selalu diingatkan kembali oleh guru yang mengajar di kelas untuk menggunakan maskernya kembali, karena begitu istirahat biasanya pada saat itu kan saat membuka masker gitu, tetap diingatkan oleh gurunya seperti itu. Bagus. Ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya saat pulang nanti sebentar, karena biasanya rame kan, ada fenomena budaya kita selalu ingin duluan. Nah ini yang menarik, biasanya kalau duluan pasti berkerumun, kemudian mereka kadang-kadang nggak pakai masker. Adik-adik pernah nggak melihat bentuk yang seperti itu? Selama ini yang saya lihat dari kakak-kakak atau adik-adik atau teman-teman saya sih, saya belum menemukan yang berani melepas masker. Tapi jikalau ada, biasanya itu teman-teman saya itu biasanya mereka mengingatkan, karena kan teman saya itu kan lebih gimana ya, lebih santai gitu. Berarti ya, ada teman yang sadar, berarti yang belum sadar diingatkan lagi untuk selalu pakai masker. Bagus. Ini menarik, ada jadi istilahnya teman sebaya ya. Jadi ini menarik. Jadi ini penting di perlindungan anak juga kita mendukung. Nah dari Pak Kepala Sekolah menyikapi biasanya kalau kecenderungan apalagi di depan jalan utama gitu ya. Biasanya ini kendaraan bayangan saya gitu, nanti kendaraannya pulang secara beramai-ramai gitu. Bagaimana menyikapi, bagaimana mengatur supaya mereka tetap satu, disiplin, tertib, kemudian aman, dan menyamankan pihak-pihak lain. Karena nanti kan juga ada pengendara umum juga. Nah bagaimana Pak Kepala Sekolah menyikapi hal ini, kemudian mengaturnya, dan seterusnya sehingga tidak menimbulkan risiko-risiko lain. Nah selain risiko terkait dengan COVID-19 gitu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ade. Dan kita akui bahwa posisi sekolah kita memang di depan traffic light ya, sehingga ini juga jadi kendala sebenarnya secara teknis kita dalam lalu lintasnya. Hanya saja kami hanya selalu mengingatkan ke anak-anak, karena kan pasti tidak akan bisa jalan ketika yang
ya harus antre gitu ya. Cuma ini mungkin makan waktu yang agak cukup lama juga pulangnya, mungkin sampai setengah jaman ya, bisa keluar. Ya petugas satpam yang mengatur lalu lintas keluar masuk, memperhatikan kendaraan dari jalur yang lain gitu ya. Karena ya jujur aja pakai light sementara ini kan sedang kuning gitu ya, jadi semuanya harus berhati-hati saja. Jadi bantuan petugas keamanan itu aja, dan mereka anak-anak memang yang antara kendaraan itu memang sudah berjaga jarak gitu aja. Ya, ini menarik. Jadi ada sebuah strategi gitu loh Pak Prasekolah, dan anak-anak juga. Apakah setuju misalnya strategi dengan mengatur jam kepulangan dengan per kelas atau bagaimana, sehingga mereka lebih teratur. Misalnya jam kepulangan dikasih jeda 5 menit gitu misalnya. Jam ini dulu pulang, kemudian mereka langsung pulang, seret. Kemudian jam berikutnya ini pulang, sehingga mereka betul-betul lebih teratur. Kemudian untuk berikutnya di rolling gitu. Jadi jam berikutnya kelas ini yang duluan pulang. Sehingga mereka betul-betul akan menunggu di kelas atau di lingkungan sekolah. Tapi kalau dibiarkan secara bebas, tentu mereka berlomba-lomba kan gitu. Cuman memang sekali lagi ini perlu sistem. Termasuk pada saat mereka datang, oh ini blok ini kelas ini punya, blok parkir ini kelas ini punya, blok ini punya. Sehingga mereka begitu pulang, blok itu yang duluan akan pulang secara bersamaan. Nah, ini adalah sebuah tantangan. Bagaimana menurut adik sebagai siswa atau mungkin jadi Pak Prasekolah juga, silakan mungkin adik, menurut adik gimana? Ini mencegah kerumunan, mencegah adanya kekroditan, dan mencegah risiko keamanan dan lalu lintas juga kan gitu. Gimana? Menurut saya kalau pulangnya itu diatur pakai blok-blok itu, berarti kan paginya itu harus diatur dulu. Petugas satpamnya harus mengatur bahwa ini kan punya kelas ini, supaya kelas yang pertama bisa pulang itu langsung bisa pulang, tanpa yang kelas lain itu ada di dalam kelas. Sebenarnya saya sih sangat setuju, apalagi itu di rolling, jadi kan adil, nantinya ini yang terakhir jadi bisa di depan. Dan saya juga dengar bahwa di SMA ini mau bekerja sama dengan pihak luar untuk menyewa parkir, membuat parkir yang lebih luas, karena seperti yang diketahui di lingkungan sekolah sudah sangat penuh oleh kendaraan siswa. Kalau jadi kerjasama itu, maka menurut saya dengan blok-blok itu sudah tidak dilaksanakan, karena kan kalau parkirannya sudah luas, berarti sudah gampang siswanya untuk keluar dan beratur untuk keluar dari sekolah. Menurut adik ada pendapat lain? Ya, sebenarnya hanya sedikit menambahkan saja ya, mungkin karena sekarang temporary masih seperti ini, karena masih juga belum pasti apakah bisa itu ya kerjasamanya itu direalisasikan, itu masih butuh proses. Jadi untuk blok-blok tersebut bisa lebih lagi diyakinkan mungkin dengan pengumuman dari perwakilan masing-masing siswa seperti itu, supaya informasinya bisa lebih mudah untuk disebarkan. Jadi kan kerjasama antara siswa dan juga guru itu sangat penting juga seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa saling berinteraksi dan juga berkomunikasi, bagaimana baiknya, mungkin nyamannya siswa juga seperti apa, seperti itu, melihat dari kondisi kelas dan lain sebagainya. Misalkan dari kelas ini cocoknya di blok mana, seperti itu nanti juga harus disesuaikan lagi begitu. Jadi mengenai saran tersebut itu saya sendiri sangat setuju. Menarik. Dari Pak Prasekolah mungkin terakhir. Ya, dengan semangat. Kita kan semua area kita termasuk ya olahraga juga kita di sekolah. Dan pada dasarnya kita setuju sekali untuk kegiatan ada pemanfaatan itu ya. Maksudnya kita masih kendala karena ada anak yang mungkin saat olahraga udah terbatas, ruangannya itu dipakai, tempat parkir itu udah dipakai yang di depan dan di belakang ya. Itu anak-anak yang datang, kita hanya memposisikan tempat parkirnya hanya terbatas di sini aja ya. Kita juga nggak bisa yang harusnya di olahraga itu katanya belakangan gitu. Sehingga kita ya kalau biasanya itu juga agak susah sementara ini kita. Ya sementara sih itu kita upaya komite
agar dia bisa cepat bisa terakomodir keinginan kita ini ya. Agar kita juga ngasih pengarahan dan pembinaan pada anak-anak juga bisa cepat, bisa lancar gitu. Nah, itu sih Pak. Ya. Menarik. Jadi Niki adalah salah satu upaya kita melindungi anak dari risiko keamanan. Bukan hanya dari sisi aspek PTM dan COVID, tapi keamanan dalam mobilitas. Dan tentu juga ke depan karena sebuah sekolah yang ramah anak adalah lingkungannya nyaman dan memberikan kebahagiaan. Kalau saat ini kondisi serba terbatas gitu ya, jadi kenyamanan itu harus diwujudkan dengan sistem. Sistemnya salah satunya seperti itu, memang ada pengaturan, kemudian penerapan dengan disiplin, komitmen, dan konsistensi. Karena gimana pun juga pendidikan salah satunya untuk pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan adalah butuh sebuah sistem. Dan salah satu sistem itu ada di sekolah ramah anak. Dan sekolah ramah anak salah satunya adalah lingkungan yang nyaman. Karena lingkungan yang nyaman akan memberikan nilai aura kebahagiaan. Sehingga anak-anak pun bisa menikmati atau menyelami segala proses pendidikan dengan mudah, kemudian aman dan nyaman juga. Jadi sebagai penutup atau closingnya mungkin dari Pak Prasola memberikan sebuah pesan untuk anak-anak kita di SMA Negeri 1 Bangli maupun anak-anak yang lain untuk mendukung PTM 100% dengan disiplin prokes. Silahkan Pak Prasola. Terima kasih. Kita sama-sama bersyukur ya karena sudah bisa melewati kondisi ketika PPKM level 1, 2, 3, 4 sempat ya. Sekarang dari level 2, mudah-mudahan kondisi keadaan kita bisa lebih baik lagi. Dan terkait dengan PTMT yang sudah diizinkan kita 100%, kami berharap kepada seluruh siswa dimanapun berada untuk giat belajar dengan memperhatikan protokol kesehatan itu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah yang menjaga imun dengan pola hidup sehat dan bersih. Karena kesehatan dan kekuatan imun ini akan bisa menangkal segala penyakit yang mungkin menyerang kita. Pikiran yang tenang, nyaman dan berbahagia. Nah, kita harap juga itu menjadi imun dari diri kita masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita tetap jaga iman kita agar kita selalu mendapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, demikian sahabat KPPAD Provinsi Bali dan teman-teman kami. Hari ini kita sudah melakukan bincang-bincang yang santai dengan segala keterbatasannya. Jadi komitmennya bahwa kita selalu menjaga protokol kesehatan dan disiplin dengan menerapkan 5M dan ditambahkan dengan 2I tadi. Jadi mencuci tangan dengan sabun air mengalir dengan benar dan baik, kemudian pakai maskernya juga benar dan baik, tidak hanya sekedar ada masker nggak dipakai. Yang ketiga tentu menjaga jarak dengan konteks mengaturnya yang tepat. Jadi tidak mesti 1,5 meter, tapi kalau tidak memungkinkan, kalaupun 50 cm, tapi yang penting disiplin, jangan bergelut-gelutan gitu. Dan terakhir adalah mengurangi mobilitas. Ketiga, menghindari kerumunan. Dan ini juga ditambahkan tadi, imun dan iman bersinergi untuk mewujudkan hidup bahagia dan tercegah dari kemungkinan terpapar COVID-19. Semoga kita selalu sehat. Jadi terima kasih semua Pak Prasola, adik-adik semua. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan, serta pandemi COVID-19 akan menjadi endemi yang bisa kita atasi seperti penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga pola hidup dan budaya baru dengan prokes tetap dilaksanakan dengan menjamin masa depan anak-anak kita terlindungi. Sekian, terima kasih. Yang tutup dengan promosandi Om Santi 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 Om.